Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 28 Mei 2021, berjudul Kita Harus Suci Sebagaimana Kristus Adalah Suci. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kita harus suci sebagaimana Kristus adalah suci, dan ini yang harus menjadi landasan patron kita berpijak dengan menuruti teladan yang sempurna itu adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang bisa suci sebagaimana Kristus adalah suci bila mana orang itu memiliki kehidupan yang sehat untuk menolong penyempurnaan tabiatnya. Kehidupan yang suci dan sehat sangat menolong kepada penyempurnaan tabiat Kristen dan kepada kekuatan pikiran dan tubuh. Kedua, seseorang bisa suci sebagaimana Kristus adalah suci bila mana orang itu memperkuat kekuatan moral lebih daripada kekuatan yang bersifat merendahkan dan yang bersifat jasmani. Kita sangat perlu mendorong dan memupuk pemikiran yang murni dan suci, dan yang memperkuat kekuatan moral lebih daripada kekuatan yang bersifat merendahkan dan yang bersifat jasmani. Allah akan menolong kita bangkit dari pemanjaan selera kita. Ketiga, seseorang bisa suci sebagaimana Kristus adalah suci bila mana orang itu memelihara hati nuraninya tanpa memiliki cacat celah atau noda kerusakan pada jiwanya, sehingga kehendak Allah menjadi kehendaknya yang suci murni, meninggikan, menghaluskan, dan menguduskan yang selaras dengan Allah. Orang Kristen yang benar memperoleh pengalaman yang membawa kesucian, hati nuraninya tanpa cacat celah atau noda kerusakan pada jiwanya. Kehendak Allah menjadi kehendaknya, suci murni, meninggikan, menghaluskan, dan menguduskan. Wajahnya menyatakan terang surga, tubuhnya adalah bait Roh Kudus, kesucian menghiasi tabiatnya, Allah dapat bersekutu dengan dia sebab jiwa dan badannya selaras dengan Allah. Keempat, seseorang bisa suci sebagaimana Kristus adalah suci bila mana orang itu memelihara kesucian dalam pemikiran dan kata-kata dan tingkah lakunya, dan tidak terpengaruh dengan perasaan yang telah dikendalikan oleh setan. Kita harus memelihara kesucian dalam pemikiran dan kata-kata dan tingkah laku. Biarlah kita ingat bahwa Allah menaruh dosa-dosa kita yang tersembunyi dalam terang wajahnya. Ada pemikiran dan perasaan yang dianjurkan dan dibangkitkan oleh setan yang mengganggu orang yang paling baik sekalipun. Tetapi jika mereka tidak disenangi, jika mereka ditolak sebagai kebencian, maka jiwa tidak akan dikotori oleh kejahatan, dan tidak ada orang lain yang dicemarkan oleh pengaruh pemikiran dan perasaan itu. Oh, sekiranya masing-masing kita bisa menjadi bumbu penyedap kehidupan kepada mereka yang ada di sekitar kita. Kelima, seseorang bisa suci sebagaimana Kristus adalah suci bila mana orang itu selalu mencari firman Allah untuk memperoleh tuntunan surgawi, daripada hanya sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan duniawi, dan orang itu mau membiarkan pikiran dan hatinya dibasuh dan disucikan oleh Roh Kudus. Marilah kita pergi ke firman Allah untuk memperoleh tuntunan. Marilah kita cari, demikianlah firman Tuhan. Kita telah mempunyai banyak metode manusia. Pikiran yang hanya dilatih dalam ilmu pengetahuan duniawi akan gagal mengerti hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Tetapi pikiran yang sama, yang sudah ditobatkan dan disucikan, akan melihat kuasa ilahi dalam firman itu. Hanya pikiran dan hati yang sudah dibasuh oleh penyucian Roh Kudus yang dapat mengerti perkara-perkara surgawi. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.